Kenapa sih ada kepala negara yang asbun? Nah, sebelumnya kita udah bahas dasar komunikasi yang paling mudah, yaitu menggunakan metode ini. Ada gagasan, ada bukti, dan ada penutup. Di konten kali ini kita akan bahas beberapa pemahaman dalam komunikasi agar komunikasi kita baik dan juga bisa mempengaruhi orang lain secara positif. Dulu waktu saya belajar leadership communication, ada pemahaman yang harus kita kuasai, yaitu ethos, pathos, dan logos. Tiga pemahaman ini akan membantu kita sebagai komunikator. Selain berkomunikasi dengan baik, kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini harus dimiliki oleh tokoh-tokoh publik biar nggak asbun. Oke, kita bahas. Ada ethos, pathos, dan logos. Nah, pemahaman ini dicetuskan oleh filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Ya. Jadi mungkin ini kita udah pernah dengar. Ada dua filsuf masyhur yang terkenal, yaitu Plato dan Aristoteles. Nah, Aristoteles ini yang kemudian mencetuskan tiga pemahaman ini yang fungsinya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang biar bisa mempengaruhi orang lain atau persuasi. Gimana caranya apa yang kita komunikasikan bisa mengubah mindset dan perilaku orang lain. Nah, ethos. Ethos itu terkait dengan karakter dan kredibilitas. Kemudian pathos itu terkait dengan empati, emosi, psikologi. Oke. Dan yang ketiga, logos itu terkait dengan rasionalitas, logika, data, fakta, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gimana sih agar komunikasi kita itu didengarkan, dipercaya, dan bisa mempengaruhi orang lain? Pertama, kita harus punya karakter dan punya kredibilitas. Pendengar kita butuh kredibilitas. Oke, seorang dokter itu punya hak buat memberikan resep karena dia memiliki kredibilitas sebagai dokter. Dia bersekolah dan profesinya adalah dokter, maka kredibilitasnya sangat tinggi untuk di bidang kesehatan. Itu ethos. Oke, pendengar kita butuh seorang pembicara yang punya ethos, punya kredibilitas. Kemudian pathos. Oke, adalah kemampuan seorang komunikator menyelami kondisi psikologi, emosi, dan empati audiensnya. Semakin kita bisa merasakan perasaan ataupun kondisi ataupun situasi audiens kita, maka kita akan semakin didengarkan. Misalnya audiens kita sedang kesulitan, maka kita seolah-olah merasakan kesulitan mereka. Ini yang namanya pathos, kita menyelami kondisi audiens. Dan yang ketiga ada yang namanya logos, rasionalitas. Adalah ketika kita menyampaikan informasi atau berkomunikasi, apa yang kita sampaikan ini rasional nggak untuk audiens kita? Kalau tidak, itu pasti chaos. Dan kalau ini masuk dengan logika dan rasionalitas audiens kita, pasti audiens kita akan mendukung kita. Nah, ini semua sebenarnya wajib dikuasai oleh pejabat-pejabat dimanapun itu, biar nggak asbun. Oke, saya kasih contoh gimana caranya menerapkan ethos, pathos, dan logos. Saya akan membangun kredibilitas terlebih dahulu. Sebagai Presiden Republik Konoha, itu adalah ethos, kredibilitas. Saya menyampaikan, saya adalah Presiden Republik Konoha. Kemudian kita masuk ke pathos. Saya pribadi sangat mengerti keadaan masyarakat, bahwa kita sedang dilanda kemiskinan, banyak pengangguran. Saya dulu sebelum Presiden juga merasakan gimana rasanya hidup miskin, gimana rasanya tidak bisa membeli beras. Saya sangat prihatin dan saya sangat merasakan kesulitan ini. Itu pathos. Kemudian logos. Ini masuk ke rasionalitas, masuk ke gagasan yang mau kita sampaikan. Oleh sebab itu, agar negara Konoha bisa lebih maju, agar kelaparan bisa dihilangkan dengan program 3 tahun ke depan, saya sebagai Presiden Republik Konoha akan membuat kebijakan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya akan membuka investasi sebesar-besarnya untuk pembangunan perusahaan dan pembangunan industri. Itu akan menyerap 98% masyarakat kita agar bisa bekerja dan memperbaiki kualitas hidup sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan pengangguran terselesaikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai Presiden Republik Konoha sangat memohon dukungan masyarakat semuanya agar program ini bisa terlaksana. Seperti itu.